Silakan. Ayo, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi syahrin Ramadanil karim wa amarna bi siyamihi wujuban والقيام في لياليه تطوعا والعمل فيه مضاعفا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin para jemaah Musyawarah Al-Amin rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah melanjutkan dengan qiyam Ramadan sholat tarawih malam ke-26. Semoga ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, dan seluruh ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa tinggal menghitung beberapa hari saja Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh amal ibadah kita pada Ramadan ini menjadi amalan yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena sebentar lagi bulan yang paling mulia ini akan pergi meninggalkan kita. Allah menggambarkan bahwa tujuan Allah mensyariatkan kita melaksanakan puasa Ramadan adalah bentuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah menggambarkan beberapa sifat daripada orang mukmin kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pada bulan suci Ramadan ini kita diundang untuk mudah mengeluarkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Yang pernah saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang diberikan pada bulan suci Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan ini menerpa kita dididik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berfikir, yang memberikan infak dan sedekah pada bulan suci Ramadan ini agar kita ringan tangan. Kita mudah membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, para duafa, para fakir miskin, para yatim, dan orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Maka ciri pertama dari orang yang muttaqin adalah dia mudah untuk berinfak.
Dan berinfak ini bukan hanya dalam keadaan keluasan rezeki. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang dan sempit. Orang ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bandanya banyak, materinya banyak, dia mengeluarkan rezeki, dia mengeluarkan infak, dia mengeluarkan sedekah. Cakep, bagus. Tapi orang yang dalam keadaan kesulitan, dia butuh, ya, akan hal tersebut, tetapi dia masih bisa menyisihkan dari sebagian yang Allah titipkan padanya. Itu yang luar biasa. Orang kaya kalau berinfak sedekah biasa, karena duitnya banyak. Tapi kalau orang miskin dia bersedekah, itu yang luar biasa. Karena apa? Dalam keadaan sulitnya masih bisa menyisihkan dari apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa. Ya. Dan sebaliknya, ketika orang miskin saja bisa berinfak dengan harta yang sedikit yang Allah titipkan kepadanya, maka menjadi satu aib ketika seorang yang dititipkan materi rezeki yang luas, tetapi dia menggenggam itu sekuat tenaganya, seakan-akan itu akan dia bawa sampai kubur. Padahal tidak. Seluruh yang kita miliki itu kita akan tinggalkan ketika kita akan masuk liang kubur. Ma indakum yanfud wa ma indallahi baqin. Sesungguhnya apa yang ada pada diri kalian itu adalah fana, akan hilang dan musnah. Tetapi apa yang kalian berikan kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah, infak dan sedekah, maka itu menjadi kekal dan menjadi tabungan kita. Maka pada bulan suci Ramadan ini kita dididik agar menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan. Bahkan sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana dzalika fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan adalah orang yang paling dermawan pada bulan suci Ramadan. Maka kita mengikuti apa yang beliau lakukan. Ketika bulan suci Ramadan ini saatnya kita berbagi. Saat kita merasakan bagaimana perihnya sakit, ya, menahan lapar dan dahaga pada siang hari, begitu pun yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang du'afa, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Mereka bahkan merasakan itu sepanjang tahun. Kita hanya coba untuk 1 bulan saja bagaimana kita merasakan apa yang mereka rasakan. Maka dengan mudahnya kita dapat memberikan infak dan sedekah terbaik kita pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang muttaqin yang kedua adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Pada bulan suci Ramadan ini kita dididik agar bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dididik agar kita bisa menahan amarah kita. Karena sesungguhnya amarah itu adalah datang dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka pada bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk bisa meredam amarah ini. Bahkan apabila ada seseorang yang mencemooh, yang memaki-maki, bahkan mengajak berkelahi, faqul ana shaum, katakanlah aku sedang puasa. Kalau mungkin di luar bulan Ramadan, ya, ada orang ngajakin begini, ya, lu jual 2 beli, tapi ketika bulan Ramadan lu jual 2 beli, ya, biar lu rugi.
Mau bilang apa juga ketika puasa. Ya. Ketika puasa seperti itu kita. Maka ketika kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita, dapat menahan amarah kita, inilah sifat seorang mukmin. Maka kalau kita puasa kan buahnya adem gitu ya. Ya. Kecuali anak muda. Anak muda puasa-puasa asih aja ada yang tawuran. Ya, karena apa? Kagak dididik. Lu puasa bukan nahan lapar doang. Lu puasa bukan cuma nahan haus doang, nahan juga amarah. Tapi sekarang ya, alhamdulillah sudah mulai sedikit lah berkurang gitu ya. Biasanya kalau anak muda ini kalau udah jalan subuh, udah malam harus taruh di jalan, itu tuh yang bikin pada ya ngumpul, akhirnya ya, senggol-senggolan, berantem, akhirnya terjadi tahu kan kita jaga dengan anak kita. Dia pada semua yang raweh kita ajarin, ya kalau udah subuh dulu daripada lain kayak putih dulu aja dah, gitu ya. Karena bahayanya ini sangat luar biasa. Karena setan ini walaupun itu dikunci, syahwat ini yang ada musuh dalam diri kita itu lebih kuat-kuat. Maka itu ketika bulan suci Ramadan, ya kenapa katanya setan pada dikunci? Ya nggak bisa godain kita, tetapi musuh terberat kita adalah hawa nafsu kita. Sehingga ini ketika kita tidak bisa mengendalikan, maka akan menjerumus kita kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri kedua adalah seorang mukmin ini menjadi orang yang muttaqin apabila dia dapat menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, ketika selesai bulan suci Ramadan ini kita diajarkan bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan agar apa? Kita saling memaafkan. Sebelum bulan suci Ramadan kita saling memaafkan. Setelah bulan Ramadan, Idul Fitri, kita bersilaturahmi, kita saling memaafkan. Karena kita sadar, kita sebagai manusia pasti banyak kesalahan, baik lisan, perbuatan, sengaja ataupun tidak sengaja, sering bercanda, karena sering berinteraksi, pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada saudara kita, kepada teman kita. Maka pada hari itu kita memohon maaf, kita memaafkan, kita memaafkan, mohon maaf dan memaafkan. Jadi bukan hanya meminta maaf itu mudah, tetapi memberi maaf ini yang lebih sulit. Terlebih kalau orang yang minta maaf itu pernah menzolimi kita, pernah menyakiti kita. Ya, dia minta maafnya yang maaf katanya. Lu enak banget ya harus begitu lu minta maaf, gitu ya. Tapi inilah keluasan kita untuk dapat memaafkan. Wal afina 'anil nas. Kita memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita memaafkan orang lain yang telah menzalimi kita sekalipun, itu tidak akan merendahkan kita, bahkan akan menaikkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, ketika selesai bulan Ramadan kita saling memaafkan, baik kita memohon maaf atas kesalahan kita dan kita akan memberi maaf kepada saudara kita, teman-teman kita, jamaah kita semua yang berinteraksi pada kita. Maka kita minta dihalalin, kita minta dimaafin semua atas segala kesalahan. Dan yang terakhir, Allah gambarkan ciri orang yang muttaqin adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang baik. Orang muttaqin ini, ya, orang yang bertakwa itu senantiasa melaksanakan perbuatan baik, bermanfaat bagi manusia, melaksanakan terus amal ibadah selesai bulan Ramadan ini. Apa yang kita dapat pada bulan suci Ramadan ini, kita jaga dan kita teruskan sampai 11 bulan ke depan. Semangat kita untuk sholat berjamaah, semangat kita untuk membasahi mulut kita dengan membaca Al-Quran, semangat kita untuk berinfak dan bersedekah, semangat kita untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jaga agar kita menjadi Allah yang muhsin. Inilah 3 sifat orang yang mukmin
Apabila kita laksanakan, insya Allah menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan kemenangan dalam menguasai hawa nafsu. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang kembali fitrah, kembali suci sebagaimana bayi yang dilahirkan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dan sawab dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lalu. Inilah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.